Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, mari kita teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Saudara, mari kita boleh persiapkan hati kita mengarahkan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memimpin menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita rindu di hadirat Tuhan. Kita mau sembah Allah kita yang maha kuasa, Allah kita yang hidup dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Katakan jiwaku menanti. Bawalah aku mendekat kepadamu Tuhan. Bawaku mendekat
mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini. Tuhan, kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami menanti Engkau Tuhan. Jiwaku menanti, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang. Katakan, ku nanti Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Tuhan, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Segenap hati kita katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Kata sekali, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Benar ya Bapa, kami mau menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang kami tinggikan, kami agungkan. Pada saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Segenap hati kami rindu Tuhan, untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mau meminta ampun atas segala dosa kami, karena Kau yang mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang pengasih Tuhan. Kau adalah Allah yang maha pengampun. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat ya Tuhan mengikuti ibadah online ini. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang menjamah kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah online kami ini. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang ikut campur dalam kami pelayanan ini ya Tuhan. Engkau terus menjamah kami ya Tuhan, memberi kekuatan kepada kami sehingga kami bisa terus melayani Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia yang ciptakan semuanya. Kita mau puji sembah Allah kita yang hidup. Mari kita dengan sorak-sorai naikkan pujian ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia menciptakan semuanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya mengatasi langit bumi. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tandaikan pujian sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji ku sembah, Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. ku puji ku sembah, Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita sama-sama mau katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya,
Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Allah kita yang setia, Allah kita yang mulia. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau kehadiran Dia. Kita mau mendengar firman-Nya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Menyediakan yang Kau setia, Kau mulia. Kau setia dan mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Tuhan, dan Kau setia.
Bapa, Kau setia. Shalom jemaat dikasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita boleh bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau setia di dalam kehidupan kami. Engkau bahkan mau datang ke dalam dunia ini mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Siapalah kami ini Tuhan, kami adalah hanyalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sering mengecewakan hati Tuhan. Tetapi Engkau setia, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas, yang tiada berkesudahan itu ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami mau sungguh-sungguh duduk diam, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, firman-Mu. Dan biarlah hanya firman-Mu itu yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Sekali lagi, mengubah paradigma kami sekali lagi. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas ini, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, saya itu tiba-tiba teringat ya, waktu saya itu masih kecil, kisaran kelas 3 atau kelas 4 SD, saya lupa ya. Tapi saudara, saya itu ingat sekali, saya itu pernah diperlakukan tidak baik oleh salah satu guru saya di sekolah waktu itu. Bahkan mungkin tidak adil ya. Ya, saya ingat sekali banget dulu mata pelajarannya itu adalah KTK, kerajinan tangan dan kesenian. Saudara tahu nggak mata pelajaran itu ya? Saudara, itu salah satu mata pelajaran, kayaknya satu-satunya mata pelajaran yang saya tuh paling tidak suka ya. Saya nggak suka dengan kesenian, merangkai, saya tuh nggak kreatif orangnya saudara. Saya nggak bisa yang seperti itu. Nah tapi guru itu kemudian meminta kita melakukan satu tugas di sekolah langsung, merangkai ya dengan satu benda itu dengan tali kur. Saudara tahu tali kur ya? Saudara, saya itu nggak bisa. Ya, yang lain udah selesai, saya belum selesai. Akhirnya saya itu dipanggil ke depan, saya di strap di depan gitu. Ya, itu kemudian tali kurnya itu melingkar di tubuh saya begini ya. Itu banyak sekali di depan murid-murid, di depan teman-teman yang lain. Saya ditertawain, saudara, saya jengkel sekali. Sedangkan saya tahu ada satu teman saya juga belum selesai melakukan tugas itu. Tetapi dia tidak di-strap, saudara. Ya, dia nggak di-strap. Hanya saya di-strap, saya nggak terima. Saya pulang ke rumah, saya lapor sama papa mama saya. Saya pengen diapain, saudara? Saya pengen dibela. Ya. Dan benar, saudara, keesokan harinya papa mama pergi ke sekolah, ketemu kepala sekolah, kemudian membahas perihal hal ini. Setelah saya melihat papa mama saya ketemu kepala sekolah, ada satu kelegaan dalam hati saya. Kenapa? Karena saya tahu, saya sudah dibela. Papa mama saya sudah membela saya. Saudara, setiap kita itu tentu ingin dibela, ya enggak? Ketika kita itu mengalami persoalan yang berat, ya, mungkin kita merasa ada hal yang tidak adil menimpa diri kita, saudara. Apalagi kalau kita itu sudah hidupnya benar, tetapi kita masih menimpa hal yang gak baik, saudara, kita tuh pengen dibela. Kita pengen ada teman-teman yang bisa bela kita, keluarga bisa bela kita, apalagi Tuhan, ya kan ya? Kita rindu, kita pengen Tuhan tuh bisa membela kita. Kita manusia itu kita pada dasarnya kita tuh ingin dibela, saudara ya. Nah, saudara, tapi terkadang mungkin kita bisa merasa begini. Pernah nggak merasa begini ya? Aku udah lakuin loh apa yang benar sesuai firman Tuhan. Aku sudah hidup sesuai firman Tuhan, hidup sesuai apa yang Tuhan katakan. Tetapi kok rasanya seperti nggak dibela sama Tuhan? Kok seperti ditinggal sendiri? Kok diacuhkan nih oleh Tuhan? Sedangkan mereka yang hidupnya sembarangan, hidupnya nggak sesuai firman Tuhan, hidupnya asal-asalan, hidup mereka malah lebih baik dari saya, ya. Atau bahkan lebih makmur, sukses misalnya. Mungkin kita mengatakan kok nggak adil. Ya saudara, kira-kira itulah yang dialami oleh Musa pada saat itu ya. Ini akan kita lihat bersama, kita akan renungkan bersama apa yang bisa menjadi perenungan, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini. Ya, saudara, kita langsung lanjut dulu. Minggu lalu kan kita telah mendengar firman Tuhan. Masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu, saudara? Ayo coba tanya kanan kiri dong. Masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa? Iya, inisiatif Tuhan ya. Tentang inisiatif Tuhan. Di mana Tuhan itu berinisiatif untuk menolong orang-orang Israel dari cengkeraman Mesir. Tuhan yang berinisiatif. Bukan karena
orang-orang Israel itu sudah berbuat baik sama Tuhan. Enggak. Saudara, tidak ada dicatat dalam Alkitab mereka sudah melakukan sesuatu kepada Tuhan. No. Tetapi Tuhan yang take inisiatif, Tuhan yang karena anugerahnya, Dia yang ingin menolong orang-orang Israel supaya mereka bisa keluar dari cengkraman perbudakan di Mesir itu. Karena juga Tuhan mempunyai perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kan saudara ya. Nah kemudian Tuhan itu kan menolong Israel. Dia mengutus Musa, ya kan ya. Dia utus Musa menemui Firaun. Utus Musa menemui Firaun supaya apa? Supaya Musa itu ngomong dengan Firaun, ini atas nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku pengen Firaun kau bebaskan umat Israel ini. Supaya mereka bisa datang beribadah kepada Tuhan. Jadi Musa itu datang menghadap Firaun atas nama siapa saudara? Atas nama Tuhan. Tetapi kita lihat apa yang terjadi saudara. Yang terjadi adalah saudara, Firaun itu bukan membebaskan. Saya pikir dalam hati Musa harusnya kalau atas nama Tuhan datang, udah lakuin firman Tuhan, harusnya Tuhan menolong, Firaun izinkan misalnya. Tuhan gerakkan hati Firaun, diizinkan. Tapi ternyata enggak, Firaun malah tambah marah dan makin menyiksa orang Israel. Saudara, ini bisa terlihat dari pasal 5 ayat 4 sampai yang ke-21 ya. Firaun tuh makin marah. Kamu datang, kamu suruh mereka enggak kerja ya. Lihat sekarang mereka jadi enggak kerja. Aku akan makin menyiksa orang Israel itu, aku akan makin memperbudak mereka, mereka harus bekerja tanpa mereka mendapatkan hasilnya. Saudara itu satu kekejaman yang luar biasa. Saudara, bukannya dibebaskan tapi malah makin ditindas. Dan bukan cuma itu, orang Israel jadi benci sama Musa. Kenapa kamu datang ya? Kamu datang hanya memperburuk situasi. Saudara, Musa ini bingung saudara. Loh aku datang atas nama Tuhan, aku lakuin apa yang Tuhan katakan. Kenapa sekarang situasi jadi seperti ini? Kok Tuhan gak bela? Di mana Tuhan? Saudara, hal itu yang dialami oleh Musa. Coba kita lihat di pasal 5 ayat 22 sampai 23 ya. Musa mengatakan begini, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara apa saudara? Atas namamu. Dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu. Sama sekali. Saudara, ini adalah gaya bahasa yang cukup keras. Musa itu sebenarnya saudara, dia marah luar biasa kepada Tuhan. Saudara, hatinya saudara itu penuh dengan kemarahan. Kemudian juga ada perasaan yang putus asa yang luar biasa kepada Tuhan. Kecewa saudara, seuang. Ya, Musa itu dia kecewa kepada Tuhan. Saudara kalau di posisi Musa, saudara bisa mengerti bagaimana perasaannya saudara. Ya, Tuhan kok tega engkau? Kok tega? Aku sudah lakuin apa yang engkau lakukan. Nah saudara, seringkali kita juga bisa seperti itu ya dalam hidup ini ya. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Ketika segala sesuatu tampaknya enggak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Kita sudah melakuin hal yang benar, tetapi kenapa kita tidak dibela oleh Tuhan? Kemudian kita juga mungkin berkata orang-orang lain yang hidupnya nggak sesuai firman Tuhan. Kok mereka hidupnya makin sukses? Saudara, hal pertama yang saya mau sampaikan dulu nih ya. Sebelum nanti kita masuk kepada poinnya. Saudara, mari kita tuh jangan membanding-bandingkan ya, diri kita itu dengan orang lain. Jangan saudara. Karena setiap manusia itu mempunyai urusannya sendiri itu bersama dengan Tuhan. Kita ada urusan kita sendiri bersama dengan Tuhan, mereka ada urusan sendiri sama Tuhan. Tuhan berurusan dengan kita itu beda caranya dengan Tuhan berurusan dengan mereka. Jadi jangan kita membanding-bandingkan saudara. Ya, malahan saudara, kalau kita benar-benar mau peduli ya dengan urusan mereka yang hidupnya jauh dari firman Tuhan tetapi sukses misalnya, malahan kita itu harus kasihan ya saudara. Kita harus berdoa kepada mereka, berdoa untuk mereka supaya mereka itu bisa bertobat. Jangan sampai karena kesuksesan mereka, ya kehebatan mereka, mereka makin jauh dari Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kasihan mereka saudara. Jadi seharusnya kita itu kalau benar-benar peduli, kita bukan membandingkan, tapi kita justru berdoa untuk mereka. Ya saudara ya, ya itu saudara. Jadi jangan kita itu bandingkan. Nah sekarang mari kita mau melihat. Bagaimana tanggapan Tuhan itu kepada Musa ya terkait hal ini. Musa kan merasa nggak dibela oleh Tuhan. Kita baca yuk dari pasal 5 ayat yang ke-24. Sama-sama baca saudara. 1, 2, 3. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi.
Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat. Ia akan mengusir mereka dari negerinya. Saudara, ternyata Tuhan itu ada maksud ya. Tuhan itu ingin apa? Saudara? Dia ingin menunjukkan kuasanya kepada Firaun. Dan dia juga ingin menunjukkan kebesarannya kepada orang-orang Israel. Saudara, Tuhan tuh ketika dia tidak membela saat itu juga, saudara, bukan berarti Tuhan meninggalkan. Tapi Tuhan sedang menunggu momentum. Dia sedang menunggu momentum yang tepat, yang pas untuk dia itu kemudian menunjukkan kebesarannya. Dan kita lihat nanti saudara, ketika ada 10 tulah yang diberikan. Itu tulah yang luar biasa, sampai orang Israel itu bisa keluar dari Mesir, mereka bisa lolos dari Laut Teberau, orang Israel bilang apa? Mereka bilang, luar biasa Tuhan. Itu bisa tampak dari Keluaran 15 nanti ya, di mana Musa dan orang Israel mereka memuji-muji nama Tuhan. Mereka mengalami kebesaran Tuhan. Saudara, luar biasa. Kalau kita lihat di 10 tulah itu ya, ada air jadi darah lah, ada katak lah, ada belalang, ada nyamuk, lalat, wikat dan sebagainya. Ya, saudara, di sini sebagai informasi, Tuhan tuh bukan dengan sengaja dia ingin menghancurkan Mesir, tidak. Tidak ada intensi Tuhan tuh mau menghancurkan Mesir. Saudara harus perhatikan dengan baik di sini. Yang Tuhan ingin hancurkan itu bukan orangnya, tetapi konsepnya, ya. Dewa-dewa yang mereka sembah itu yang ingin dipatahkan oleh Tuhan. Dengan adanya tulah-tulah itu, saudara, ada tulah-tulah itu Tuhan sebenarnya ingin berkata kepada Firaun dan juga pada orang-orang Mesir. Tuhan ingin mengatakan bahwa lihat, kamu kan bilang dewamu yang paling hebat bukan? Dewa mataharimu paling berkuasa bukan? Tapi aku akan tunjukkan ketika Tuhan kasih tulah gelap gulita. Mana dewa mataharimu? Akulah sebenarnya yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Aku yang menciptakan. Tujuannya adalah juga Tuhan ingin supaya Firaun dan orang-orang Mesir ini boleh bertobat. Mereka boleh percaya kepada Tuhan Allahnya orang Israel. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya saudara, itu saudara ya. Jadi Tuhan tuh ingin menunjukkan kebesarannya kepada Firaun, Mesir, dan juga Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya kepada orang-orang Israel. Tetapi kan saat itu kan orang-orang Israel kan Musa kan masih belum mengalaminya. Kalau kita sebagai pembaca masa kini sih iya, kita sudah tahu saudara. Ya, kita sudah tahu bahwa pasti ada 10 tulah. Tapi Musa saat itu di pasal 4-6 kan belum mengalami itu. Ya kan ya. Tapi saudara, mari coba kita mau baca dari Keluaran pasal 6 ya. Kita baca dari ayat 1 sampai yang ke-7 saudara. Di sini kita mau lihat bagaimana janjinya Tuhan. 1, 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tetapi tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara, Tuhan mengingat perjanjiannya pada nenek moyang Israel ini, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita perhatikan ada berapa kali Tuhan berkata, Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Ada berapa kali saudara? Ada 5 kali. Ya. Saat itu saudara, orang-orang Israel itu masih belum mengalami mukjizat itu, belum mengalami yang namanya kebesaran Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan janji. Akulah Tuhan. Ada jaminan yang diberikan Tuhan itu kepada orang-orang Israel saudara. Dengan namanya sendiri saudara. Sampai 5 kali diulang pada bagian ini. Menunjukkan bahwa Tuhan itu enggak main-main. Ini adalah hal yang serius saudara. Dia pasti akan menggenapi apa yang ia itu sudah katakan. Dia pasti akan membela umat pilihannya. Dia pasti akan membebaskan mereka saudara. Saudara, ini yang saya mau katakan kepada setiap kita saudara. Bahwa pembelaan Tuhan pada umatnya itu akan datang sangat tepat
pada waktunya. Di momentum yang sangat pas, saudara. Keadaan yang tak baik sekarang yang kita alami, ya mungkin kita mengalami ketidakadilan, ya dan sebagainya. Saudara, itu bukan berarti Tuhan tuh membiarkan, enggak. Tapi Tuhan ingin pembelaannya pada kita itu tiba di momentum yang tepat. Di mana nanti kita akan benar-benar melihat kebesaran Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan. Dan itu sebenarnya juga untuk apa, saudara? Untuk kebaikan kita. Mungkin kalau saat itu, saudara, Tuhan langsung membela kita, mungkin itu ada hal yang jadi nggak baik untuk kita. Mungkin itu bukan hal yang terbaik untuk kita. Saudara, saya mau kasih ambil contoh, saudara ya. Daud. Saudara tentu tahu Daud ya. Daud itu kan dia diurapi menjadi raja, itu kira-kira di umur dia tuh masih 16 atau 17 tahun. Masih muda, dia sudah diurapi jadi raja oleh Samuel. Tetapi kita tahu bahwa saat itu raja Israel masih Saul. Masih Saul yang menjadi raja Israel, tapi Daud sudah diurapi. Dan ketika Daud diurapi menjadi raja, Tuhan sudah menyertai Daud. Ya. Dan pada akhirnya Saul mengetahui bahwa Daud ini kemudian dielu-elukan banyak orang karena dia mengalahkan Goliat. Saul tuh jadi pengen bunuh Daud. Dia kejar-kejar Daud, saudara. Padahal Daud ini dia udah diurapi jadi raja. Tapi kemudian dia dikejar Saul, mau dibunuh. Daud akhirnya harus pergi dari rumahnya, berkelana dari satu kota ke kota lain ya. Hidupnya seperti itu terus, saudara. Pergi dari sana ke sini, pergi terus berkelana kemana-mana. Seperti dikejar sama penagih hutang atau polisi gitu, saudara ya. Saudara, itu hidup yang gak enak, saudara, tentunya seperti itu ya. Saudara, tetapi kenapa Tuhan mengizinkan itu? Saudara, karena Tuhan tuh ingin memproses Daud. Kenapa Tuhan saat itu tidak membela Daud? Karena padahal Tuhan yang sudah mengurapi Daud. Karena Tuhan tahu kalau satu dia dibela, mungkin Daud belum siap untuk menjadi raja. Dia belum siap untuk jadi raja saat itu. Mungkin masih muda usianya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kita tahu ketika momentumnya sudah pas. Kalau nggak salah satu Daud sudah umur 30 tahun. Ya saudara, Tuhan tahu nih orang sudah siap. Kemudian Saul tewas di medan pertempuran sebagai wujud hukuman Tuhan. Disitulah momentum yang pas Tuhan menunjukkan pembelaannya kepada Daud. Daud akhirnya menjadi raja atas Yerusalem dan kemudian atas seluruh Israel. Saudara, momentum Tuhan itu selalu pas kepada umatnya. Pembelaannya itu selalu pas. Saya jadi teringat ya, Senin kemarin kalau saudara mengikuti berita ya atau di media sosial, itu kan dihebohkan dengan pertarungan catur ya antara Dewa Kipas alias Pak Dadang itu ya dengan Grandmaster Iren Sukandar. Ya, mereka tanding ya di kanal YouTube Deddy Corbuzier ya, dan kita tahu yang menang adalah Iren ya. Saudara, tapi bukan itu yang saya ingin bahas ya. Tapi yang saya ingin coba bahas itu adalah permainan catur itu sendiri. Kebetulan saya suka main catur, saudara. Ya, saudara, dalam permainan catur itu kan juga kita harus tahu momentumnya, ya enggak? Kapan momentum kita itu akan menyerang? Kapan momentum kita memajukan bidak ini, kita memajukan kuda itu maju ke daerah lawan? Kita harus tahu momentumnya, saudara. Jangan kita tuh asal kalau lihat ada yang bisa dimakan, kita langsung makan. Ada yang bisa dimakan, kita langsung makan. Sepertinya kelihatannya hebat, kelihatan bisa kalah, saudara. Ya, saudara, bukan gitu, saudara. Kita harus tunggu momentum yang pas ketika kita itu mau menyerang. Dalam permainan catur aja kita harus tunggu momentum ya. Saudara, apalagi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita ketemu orang-orang yang lagi stres, lagi frustasi, kita sebagai sahabat, kita kan gak mungkin kita langsung datang, semangat ya, Tuhan berkati, Tuhan sertai ya, jangan khawatir. Kan gak mungkin langsung seperti itu. Kita harus tunggu momentumnya pas dulu. Untuk kita tuh mau ngomong sama dia, ngomong baik-baik ya. Kita harus tunggu dulu, saudara. Ya, sama saudara ya. Saudara, Tuhan tuh juga seperti itu. Kalau kita manusia saja kita punya hikmat untuk bisa tahu momentumnya kapan, apalagi Tuhan kita. Tuhan tentu tahu momentumnya kapan yang paling pas untuk kita ketika dia itu akan membela kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, sekarang kita sudah tahu ya, saudara, bahwa pembelaan Tuhan pada anak-anaknya sewaktu di dunia ini terjadi di momentum yang tepat. Supaya itu kita bisa melihat apa? Kebesaran Tuhan. Nanti kita akan takjub, kita akan berkata, oh ternyata seperti itu ya Tuhan. Dan juga pastinya itu untuk kebaikan kita. Seperti Daud, dia sudah siap. Ya, Tuhan tahu dia udah siap, baru dia diangkat jadi benar-benar jadi raja. Ketika kita udah siap, saudara, Tuhan membela kita. Setelah kita melewati berbagai proses yang ada. Ya, saudara. Nah, tapi saudara, ada satu hal yang mau saya tekankan di sini. Ya.
Tuhan membela kita itu bukan karena murni kebaikan kita, itu penting sekali. Ya, tetapi hanya oleh karena anugerahnya semata. Bukan karena kebaikan kita. Jadi jangan kita pikir aku sudah melakukan kebaikan, aku sudah melakukan kebenaran, aku sudah setia sama Tuhan, mestinya Tuhan bela aku. Oke, memang kelihatannya masuk akal. Ya, aku sudah memang ada bagian itu ya. Ketika kita itu sudah setia kepada Tuhan, Tuhan itu membela orang-orang yang setia kepadanya, membela orang-orang yang hidupnya benar. Ada bagian itu. Tetapi saudara, yang saya mau katakan, dasarnya fondasi pembelaan Tuhan kepada kita itu bukan didasari oleh kebaikan-kebaikan kita loh saudara. Bukan. Kalau kita mau fair-fairan, mau jujur-jujuran saudara. Saudara, lebih banyak mana? Perbuatan baik atau dosa, saudara? Dosa, saudara. Kita berpikir aja, ada motivasi di dalam diri saja. Kita nggak lakukan keluar, itu sudah dosa, saudara. Saudara, satu dosa saja sudah nggak diterima oleh Tuhan, apalagi ini dosanya banyak ya, saudara. Nggak mungkin. Jadi saudara, dasar pembelaan Tuhan pada kita itu bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan baik kita yang sudah setia kepada Tuhan. Bukan. Tetapi dasarnya adalah Tuhan yang memilih kita. Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Itu yang menjadi dasar pembelaan Tuhan pada kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Umat perjanjiannya. Abraham, Ishak dan Yakub itu kan dipilih oleh Tuhan. Bukan mereka yang cari Tuhan dulu kan. Sama dengan kita saudara. Kita tidak cari Tuhan dulu. Tapi Tuhan yang cari kita dan dia pilih kita ini. Saudara, jadi saudara itu adalah pembelaan yang memiliki landasan yang paling kuat. Jadi saudara, pembelaan Tuhan untuk kita itu memiliki landasan yang sangat kuat sekali. Karena bukan didasari oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Oleh karena itu kita bisa lebih tenang sebenarnya. Kita bisa lebih yakin sebenarnya. Ya, bahwasanya Tuhan pasti bela kita. Oleh karena anugerahnya. Oleh karena kasih karunia-Nya semata kepada kita. Nah, kebenaran ini kan seharusnya bisa membuat kita jadi lebih yakin. Lebih bisa tetap melangkah. Berani melangkah maju ke depan, bisa tetap berani hidup sesuai firman Tuhan. Kita berani, kita nggak takut. Meskipun yang kita hadapi sekarang belum seperti itu. Kenyataannya belum dibela Tuhan. Tapi kita punya keyakinan, Tuhanku satu waktu, dia pasti akan bela aku. Ya, seperti firman Tuhan saudara, Mazmur 37 ayat 5-6 ya. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu itu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dia akan memunculkan kebenaran kita itu apa saudara? Seperti terang ya. Dan hak kita itu seperti siang. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Oleh karena itu serahkan hidup kita itu kepada Tuhan. Kita tetap mau percaya kepada Dia, ya. Tetaplah berani melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, di akhir daripada khotbah ini saudara, ya saya mau ingin berkata kepada setiap kita bahwa pembelaan terbesar, ya saudara, pembelaan terbesar yang pernah Tuhan lakukan kepada kita itu adalah apa? Adalah ketika Dia, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu mau turun ke dalam dunia ini. Dan dia mau mati menebus kita. Setelah dosa-dosa kita itu disucikannya, dibersihkannya. Kita tuh gak takut lagi akan kematian. Karena nanti setelah meninggal, kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang membela kita. Saya bayangkan gini saudara. Coba saudara bayangkan yuk, ketika kita nanti sudah meninggal. Satu kali kita sudah meninggalkan dunia ini, kita sudah berada di atas, di sorga saudara. Di depan pintu sorga itu ketika kita mau masuk, ada satu malaikat kemudian menghadang kita. Siapa namamu? Oke, tunggu sebentar, aku ambil buku kehidupanmu. Kemudian dia baca itu buku kehidupan. Wah, kamu ternyata ada banyak dosa yang kamu lakukan ya. Sejak masa muda kamu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Kemudian kita coba beradu argumen dengan malaikat itu. Kita berdiskusi dengan dia. Oh iya, tapi coba perhatikan, aku juga ada banyak pahala, aku juga ada banyak melakukan perbuatan baik. Aku melayani Tuhan, aku melakukan ini, melakukan itu. Aku mempersembahkan diriku kepada Tuhan. Kemudian malaikat itu dengan santai dia tuh berkata kepada kita, iya memang kamu ada banyak perbuatan baik di sini. Tetapi kamu tahu nggak, syarat masuk ke sorga itu tidak boleh ada dosanya. Kamu ada satu dosa aja, kamu udah nggak bisa masuk ke sini.
Nah, kamu lihat di sini kamu memang pahalamu banyak, perbuatan baikmu banyak, tapi dosamu juga gak kalah banyak nih. Satu dosa aja gak boleh masuk, ini kamu ada banyak dosa. Sorry, kamu gak bisa masuk. Saudara, kemudian kita pas mendengar itu, kita sedih sekali. Karena kita tahu bahwa kita pasti akan didepak. Sebentar lagi kita akan diusir dari pintu surga. Dan kita tahu setelah diusir dari surga, maka kita akan menuju kemana? Ke satu tempat yang paling tidak kita itu inginkan. Tapi saudara, ketika kita sudah sedih sekali, tiba-tiba dari sana Tuhan Yesus itu datang. Dia datang, kemudian dia berkata di hadapan malaikat yang membaca buku kehidupan kita itu. Kemudian di hadapan para pendakwa di sana, iblis yang bersiap untuk mengajak kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Di hadapan para malaikat yang lain. Kemudian Tuhan Yesus berkata, orang ini milik aku. Dia percaya kepada aku. Dia setia kepada aku. Dosa-dosanya di masa muda, dosa-dosanya yang banyak itu sudah aku bersihkan. Sudah aku sucikan. Dia kepunyaanku. Tuhan Yesus itu kemudian memeluk kita. Dia membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kita gak pantas menerima itu. Kita gak layak menerima itu, saudara. Saudara, tetapi Tuhan Yesus itu kemudian berkata kepada kita. Dia menghapus air mata kita. Dia berkata, hai, akulah pembelamu. Baik di dunia maupun di sorga sini, aku tetap menjadi pembelamu. Aku juru selamatmu. Jangan takut lagi. Aku sudah membelamu. Saudara, itulah pembelaan terbesar yang akan kita alami nanti. Saudara, dan itu adalah anugerah yang paling terbesar yang akan kita alami. Ketika Tuhan Yesus membela kita di hadapan malaikat-malaikatnya, di hadapan pendakwa-pendakwa, dia membela kita. Kita gak pantas menerima. Tetapi hanya oleh karena anugerah, oleh karena bilur-bilurnya, yang nanti minggu depan kita akan peringati, kita akan rayakan di dalam Paskah. Oleh bilur-bilurnya, darahnya, kita itu disucikan, benar-benar jadi bersih, hilang semua dosa-dosa itu, saudara. Saudara, mari kita saudara boleh memiliki pengharapan ini kepadanya. Dan mau bersyukur kepadanya. Tetaplah kita itu mau percaya. Percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus ya. Ya, amin saudara. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan saudara. Terus memuji nama Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kini kami tahu bahwa pembelaanmu yang terbesar adalah ketika Engkau menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Dan ketika nanti kami di surga nanti, Engkau membela kami. Engkau memeluk kami, Engkau mengasihi kami. Biarlah kami boleh terus memiliki pengharapan ke sana. Biarlah kami boleh tak percaya kepada Engkau. Ya Tuhan, dan kami mau setia kepada Engkau. Di dunia ini kami mungkin sering mengalami ketidakadilan. Di dunia ini pun Tuhan membela kami. Di momentum yang tepat. Di momentum yang pas. Kami mau percaya. Maafkan kami, ampuni kami jikalau kami sering berpikir Tuhan tidak datang menolong kami. Ampuni kami jikalau kami sering merasa bahwa kami sendiri tidak ada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau percaya bahwa kami tidak pernah ditinggal sendiri. Karena Tuhan sendiri yang memilih kami. Maka Tuhan tentu bersama-sama kami. Tuhan tentu akan membela kami. Baik di bumi ini, apalagi nanti di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Sang Pembela. Yang senantiasa, yang setia bersama-sama dengan kami. Dan kami juga mau setia bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama saudara kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih kepada Contoh Robin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian.
berkat-Nya berlimpah-limpah. Banyau yang di ladang tak kekurangan, bakung yang di gunung harum semerbak. Allah yang maha kuasa tiap hari memberkati, bumi tumbuhkan tunas buah kasih sejati. Berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan melimpah, bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Sekali kita dengarkan pujian ini. Bangau yang di ladang tak kekurangan, bangau yang di ladang tak kekurangan, bakung yang di gunung harum semerbak. Allah yang maha kuasa tiap hari memberkati, bumi tumbuhkan tunas buah kasih sejati. Berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan melimpah, bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan melimpah, bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Sekali lagi naikkan refnya. Berkat Tuhan melimpah, bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Puji muliakan Dia selamanya. Sekali lagi, puji muliakan Dia selamanya. Kami mengucap syukur karena berkat-Mu berlimpah atas kehidupan setiap kami, Tuhan. Dan berkat-Mu yang terbesar, kebaikan-Mu yang terbesar adalah ketika Engkau mau datang ke dalam dunia ini dan Engkau mengorbankan diri-Mu, Engkau mati bagi kami untuk menebus kami dari dosa-dosa kami yang hari Jumat ini Tuhan akan kami peringati sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, kasih sayang-Mu, pengorbanan-Mu atas setiap kami. Dan ini menjadi dasar kami Tuhan, untuk kami mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi dasar kami memberikan persembahan ini kepada Engkau. Kami memberi bukan supaya diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami terus menyerahkan untuk setiap jemaat di tempat ini. Engkau terlebih mengerti apa yang menjadi pergumulan persoalan setiap kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Kau mempunyai waktu dan rencana yang terbaik untuk memulihkan keadaan kami. Dan itu pasti akan indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan setiap kami, jikalau ada di antara kami masih bergumul di dalam dosa, kiranya Tuhan yang boleh tolong kami. Allah Roh Kudus yang boleh memampukan kami supaya kami boleh terlepas dari belenggu-belenggu dosa itu. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bebas ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan
hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan tuh bangsa ini. Segala problema, segala persoalan yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam menangani, di dalam memanage, mengatur setiap hal yang ada di bangsa ini. Supaya sungguh bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju ya Tuhan. Saat ini kami rindu ekonomi boleh pulih ya Tuhan. Ada banyak lapangan kerja yang boleh tercipta di bangsa kami, sehingga ada banyak orang yang boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, seru kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Mari kita pujikan doksologi, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti pada hari ini. Biarlah kami tidak melupakan firman yang telah Engkau beritakan pada setiap kami ya Tuhan. Biar itu boleh menjadi kekuatan dasar dalam iman kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita di hadapannya. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Bapa Sorgawi, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, pimpinan, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin kehidupan setiap kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Saudara, nggak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Maret. Minggu depan kita akan memperingati Jumat Agung. Dan kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Untuk itu ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan sesama. Kamis ini, saudara, saya mau mengajak setiap jemaat, ayo kita ikut di dalam doa puasa. Kita mau puasa sama-sama saudara. Untuk kita itu kemudian kita merenungkan bagaimana penderitaan Kristus itu kepada kita. Ya, kita merenungkan bagaimana waktu itu Tuhan Yesus menderita. Mulai dari Taman Getsemani sampai nanti dia itu mati di kayu salib. Saudara, perenungan seperti ini tentu akan baik untuk pertumbuhan kerohanian setiap kita. Untuk itu saya mengajak, mari kita boleh mengambil puasa dari Kamis malam sampai Jumat siang setelah ibadah, saudara. Ya, bagi saudara yang tidak ada permasalahan di dalam pencernaan, tidak ada penyakit, saudara, mari kita boleh ikut di dalam puasa ini. Dan di hari Kamisnya itu kita ada doa bersama ya. Kita nggak bisa doa bersama di gereja, tetapi kita melakukannya melalui aplikasi Zoom. Ya, jadi hari Kamis itu tanggal 1 bulan 4 kita ada doa bersama di aplikasi Zoom jam 7:30 malam. Mohon saudara boleh mencatat waktu ini dengan baik. Kita di dalam doa puasa ini, saudara kita mau doa bersama-sama. Ya, saudara catat waktu ini dengan baik. Kemudian besoknya hari Jumat kita akan sama-sama beribadah, ibadah Jumat Agung. Ya, nanti akan ada ibadah on-site dan juga ibadah online, live streaming. Itu namanya ibadah hybrid, saudara. Ya, jadi ada beberapa jemaat yang akan datang ke gereja beribadah, tapi mungkin sebagian besar jemaat mengikuti dari rumah. Dan kita ada perjamuan kudus. Untuk itu saudara, bagi saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur, saudara harap segera
ya menghubungi saudara Asyong untuk mendapatkan roti dan anggur itu. Dan saudara, saya berharap bagi saudara yang mengikutinya dari rumah, perjamuan kudus ini, mohon dengan sangat saudara ya. Saudara boleh mengikuti perjamuan kudus dengan hikmat, dengan keseriusan dan dengan penuh penghormatan. Apalagi ini Jumat Agung saudara. Jangan kita itu sambil melakukan hal lain atau dan sebagainya. Kita usahakan cari waktu benar-benar saudara di jam 10:30 siang. Jangan kita berpikir gini, oh nanti aku bisa ibadah jam 3. Jangan saudara. Kita ibadah jam 10:30 saudara, maka kita juga harus ikut jam 10:30 itu. Untuk perjamuan kudus kita harus ikut secara serempak, ya, harus bareng-bareng dengan jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, harus serempak saudara, ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik, khususnya bagi saudara yang mengikuti ibadah live streaming Jumat Agung dan perjamuan kudus di rumah. Oke saudara ya, jam 10:30 mohon dicatat waktunya hari Jumat. Nah kemudian hari Minggunya saudara, kita akan sama-sama merayakan Paskah. Ya, tema ibadah kita adalah nanti minggu depan, Paskah adalah Tuhan Sang Pembebas. Pendeta Michael Teng yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, mari kita juga tetap memiliki hati yang bersuka cita, kerinduan datang kepada Tuhan, apalagi ini adalah perayaan kebangkitan Kristus saudara ya. Oleh karena itu saudara, tetap jam 10:30 melalui saluran channel Bright Community Service Medan. Baik saudara, yang terakhir malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema penyaliban Kristus, hoax atau fakta. Jadi ini malam ini kita sudah mulai nih ya, kita akan membahas seputar tentang Jumat Agung dan Paskah ya. Saudara, kita tentu tahu penyaliban Kristus itu fakta ya, bukan hoax ya. Tetapi saudara, kita ini bersyukur sekali evangelis Albert Kurniawan. Dia adalah juga salah satu seorang pakar apologetika ya. Dia akan menyampaikan dari sisi historis ya, juga dari sisi yang lain ya, untuk menyampaikan dengan bukti-bukti yang pasti bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar disalib atau tidak. Jadi saudara, kita iman Kristen, kita tuh tidak boleh begini ya. Kita hanya percaya saja, yang penting percaya saja. Gak mau tahu lagi sejarah ada atau enggak, yang penting percaya. Enggak saudara, kita tentu beriman kepada Tuhan itu juga harus menggunakan akal budi kita. Ya. Dan kita akan lihat bahwa penyaliban Kristus itu saudara adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dari segi historis secara khususnya ya. Oke saudara, karena itu saya sangat menghimbau jemaat, ikuti malam hari ini, kita akan melihat ya ada banyak pandangan yang menyerang penyaliban Kristus, konsep penyaliban Kristus ini, tapi itu semua nanti akan dipatahkan. Mari saudara ikut malam hari ini jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Ya saudara, baik demikian saja pengumumannya. Mohon saudara bisa mengingat ya, mencatat dengan baik. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.